Bunda-bunda, selamat datang di Mediasi Medikids Edukasi, podcast yang membahas seputar kesehatan anak bersama para ahli dan tentunya akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dan menarik bagi bunda-bunda di rumah. Kali ini kita akan membahas seputaran tentang khitan atau sunat, yang pastinya bersama dengan tenaga medis yang profesional, yaitu Dr. Ahmad Amanan. Halo dokter. Halo Mbak Marcella. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Mbak Marcella? Baik. Oke. Dokter, sebelumnya bisa ceritakan nggak beberapa background dari dokter? Mungkin sedikit boleh diceritakan. Oke, baik. Pertama saya adalah dokter umum, lulusan Universitas Lambung Mangkurat. Kemudian untuk keseharian saya praktek di salah satu klinik dan kemudian praktek umum, praktek mandiri. Mungkin itu aja. Sebenarnya khitan itu apa sih dok? Oke, baik. Terima kasih Mbak Marcella. Sebenarnya khitan itu atau bisa juga disebut dengan sunat bahasa lainnya dan bahasa medisnya adalah sirkumsisi, adalah suatu proses atau tindakan yang bertujuan untuk membuang si kulit di ujung penis atau bahasa medisnya preputium yang kita buang. Oke. Kalau untuk manfaat khitan atau sunat ini dari segi medisnya apa ya dok? Untuk dari segi medisnya ada beberapa. Satu, dia untuk mengurangi resiko infeksi saluran kemih pada anak ya. Yang kedua adalah mengurangi kondisi atau menghilangkan kondisi fimosis, yaitu dia di preputium itu di ujung kulit, dia sebenarnya ada lubang untuk keluar air kemihnya. Dan fimosis adalah keadaan di mana terlalu kecil lubangnya. Jadi ketika terlalu kecil, air kencing atau air kemih itu ada yang tertinggal di dalam. Jadi hal itulah menyebabkan daripada ISK-nya. Dan yang ketiga adalah mengurangi risiko infeksi menular seksual. Biasanya pada orang yang sudah dewasa. Oke, baik. Nah, ngomong-ngomong nih dok, soal khitan ataupun sunat, kita di klinik Medikids sudah menyediakan layanan khitan yang modern. Nah, didukung juga oleh tenaga medis yang pastinya sudah profesional, ramah, dan juga tentunya untuk metodenya pasti minim rasa nyeri atau sakit. Nah, jadi jangan ragu lagi untuk bunda-bunda di rumah, percayakan proses penting ini pada klinik Medikids. Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai sunat ataupun khitan, ada baiknya kita break dulu sebentar dan melanjutkan pembahasan yang sangat menarik ini di segmen berikutnya. Baik, kembali lagi di Mediasi Medikids Edukasi. Nah, menarik sekali pembahasan kita kali ini ya dok, tentang khitan. Lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Dok, kira-kira ada nggak sih perbedaan dari khitan yang di zaman dulu sama di zaman yang sekarang yang modern nih? Oh ya, zaman dulu sama zaman sekarang ya? Iya. Oke, baik. Di zaman dulu sebenarnya sangat berbeda ya, sangat jauh berbeda. Kalau dulu mungkin ada yang pernah denger ya, kalau pakai bambu dijepit kemudian langsung dipotong pakai bambu. Waduh. Udah aja. Oke. Tanpa mempertimbangkan adanya risiko infeksi. Itu sebenarnya tradisi ya kita ya dulu, soalnya pengetahuan juga masih minim. Ya. Nah, untuk sekarang modernisasi karena ada pembelajaran sama ada pelatihan, jadi untuk satu risiko infeksi itu diturunkan seminimal mungkin. Nanti mungkin ada ditambah sama obat antibiotik buat menurunkan resiko infeksinya. Ada tata cara pembersihannya untuk menurunkan resiko infeksinya. Jadi dari segi pencegahan infeksi sudah sangat jauh berkurang infeksinya untuk sekarang. Kemudian juga untuk alat sekarang sangat modern pasti. Tidak mungkin seperti yang dulu pakai bambu. Baik. Oke. Apalagi yang mau ditanya? Oke, berarti udah jauh lebih modern, metodenya lebih bagus yang zaman sekarang pastinya ya dok ya? Iya, pasti lebih bagus dari zaman dulu lah ya. Terus untuk dari segi
recovery-nya gimana nih dok? Recovery setelah sunatnya ya? Iya. Oke, baik. Untuk recovery setelah sunat itu ada berdasarkan usia sih. Jadi, semisal nih anak ibu atau anak bunda itu usianya ternyata di bawah 1 tahun. Di bawah 1 tahun, recovery-nya itu 1 minggu, insya Allah. Paling sebentar 1 minggu, paling cepat. Kalau di atas 1 tahun, berapa lama dok? 2 minggu biasanya. Itu udah paling cepat. Bisa memanjang? Bisa. Tergantung apa dok? Tergantung sama satu, tata cara pembersihannya dia. Lingkungan higienitas daripada penisnya anaknya pasca sunat atau pasca khitan. Yang kedua, ternyata di anaknya ada riwayat alergi ternyata. Memanjang lagi tuh biasanya Mbak Cindy. Mbak Marcella. Jadi sangat bervariasi untuk recovery-nya. Jadi recovery itu ternyata terbagi lagi dari kesimpulan ulun ada 2. Yang satu dari dalam diri anaknya sendiri, bakat alamiah yaitu alergi dari keturunan. Yang kedua itu ada higienitas atau dari luar. Oke, baik. Berarti ada perbedaan ya dok dari misalnya nih masih bayi itu berarti untuk perawatannya 1 minggu, berarti sesuai umurnya ya? Iya. Kalau lebih besar sedikit umurnya, misalnya 1 tahun atau 2 tahun, berarti untuk perawatannya lebih lama lagi ya? Berarti 2 minggu tadi ya kata dokter? Betul, 2 minggu, lebih lama. Baik. Nah, kalau secara medis nih dok, untuk khitan sendiri, waktu yang terbaiknya itu umur berapa sih yang boleh dilakukan? Yang boleh dilakukan ya? Iya. Jadi sebenarnya untuk usia anak kapan harus khitan, itu semua usia bisa. Dari usia semisal di bawah 1 tahun bisa, atau di atas 2 tahun bisa. Akan tetapi rekomendasinya adalah di atas 2 bulan untuk usia yang di bawah 1 tahun, dan di atas 4 atau 5 tahun yang di atas 2 tahun. Kenapa harus segitu dok? Karena di bawah 2 bulan itu masih beresiko untuk perdarahan sebenarnya. Akan tetapi karena pemutahiran atau modernisasi alat, hal itu bisa diminimalisir lagi. Kemudian yang di atas 4 atau 5 tahun tadi, kenapa rekomendasinya di umur segitu? Karena anaknya sudah bisa diajak komunikasi. Jadi udah bisa diajak ngobrol, udah bisa perhatiannya ketika sunat atau khitan itu dialihkan. Kita bisa nanya-nanya apa kesukaannya. Jadi beban si anak atau kegugupan si anak atau ketakutan si anak itu bakal menurun. Oke. Kemudian dari segi dokter nih, ada kendala nggak sih dok? Atau ada perbedaan nggak kalau misalnya mau nyunat anak yang bayi sama anak yang lebih besar tadi, ada nggak? Itu atau sama aja? Kalau untuk perbedaannya jelas berbeda dari segi besar anaknya ya. Oke. Kalau bayi tinggal kita pegangin aja sebenarnya. Soalnya dia pasti nggak nyaman. Soalnya kebiasaan digendong kan sama mama atau sama papanya. Jadi ketika direbahkan, dia pasti mencari kehangatan. Dan itu pada orang tua mendengar anaknya menangis pasti sangat tidak enak. Jadi kesulitannya di situ. Itu untuk yang bayi. Kalau untuk yang besar, ya kekuatannya lebih besar. Jadi kalau ada drama atau ngamuk biasanya Susah ya? susah. Biasanya minimal ada tendangan Ronaldo kadang-kadang. Itu minimal. Kalau bayi masih oke ya, dipegangin dibantu dengan orang tuanya. Iya. Baik. Untuk dari sisi resikonya nih dok, ada nggak sih resiko atau efek samping jika tidak dilakukan dengan prosedur khitannya atau tidak dilakukan dengan tenaga medis yang profesional? Oke. Untuk resiko itu sendiri sebenarnya sunat atau khitan atau sirkumsisi dia sebenarnya tindakan pembedahan, tapi bedah minor. Yang minor ya, bukan kayak sesar yang mayor kayak gitu. Lebih minim ya. Jadi lebih minim. Tetapi semua tindakan pembedahan resikonya adalah perdarahan. Tinggal presentasinya aja lagi yang kecilnya. Karena sunat atau khitan adalah bedah minor, jadi presentasinya lebih kecil. Tetapi tidak bisa kita hilangkan. Oke, baik. Tadi sudah menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin
eh, pastinya ditanyakan dari bunda-bunda di rumah. Nah, satu nih dok, pesan buat bunda-bunda di rumah yang kira-kira apa yang perlu diketahui orang tua sebelum memutuskan anak untuk dilakukan hitan atau sunat? Boleh. Kalau untuk pengetahuan saya ya, yang selama ini dibutuhkan oleh orang tua sebelum anaknya sunat atau khitan, yang pasti adalah mental orang tuanya dulu. Oke. Soalnya orang tua ya di rumah yang bakal ngerawat anaknya. Iya, betul. Yang nanti dibangunin ketika mau pipis, yang nanti gantiin celana, yang nanti gantiin popok, itu adalah orang tuanya. Iya, betul. Jadi yang harus disiapin adalah mental orang tua dulu, sama pengetahuan dari khitan tentang bagaimana tata cara untuk pembersihan biar menjauhkan dari resiko infeksi sama tidak memperpanjang masa kesembuhannya. Oke, baik, pesan buat bunda-bunda di rumah. Jadi sebelum memutuskan untuk anaknya melakukan khitan atau sunat, sebaiknya mempersiapkan mental tadi ya dok ya. Iya. Tidak hanya mental tapi juga finansialnya. Wah, sangat menarik ya dok pembahasan kita kali ini. Cuman kurang seru kalau cuman saya yang nanya. Nah, mungkin ada bunda-bunda di rumah yang juga mau bertanya, tapi sebelum itu kita break dulu. Oke. Dan lanjut ke segmen berikutnya untuk Baik. Q&A. Kembali lagi di Mediasi Medikids Edukasi. Nah, sebelumnya kita ada membuka sesi pertanyaan nih dok di Instagram. Dari beberapa banyak pertanyaan, ada kami ambil 2 pertanyaan nih. Oh, oke. Oke, langsung saja yang pertama nih dok dari @Hesi Saufina ya. Dok mau tanya, praktik khitan di Medikids adanya di hari apa aja dan jam berapa? Oke, dan sama untuk praktiknya dilakukan oleh tenaga medis yang profesional nggak nih? Baik. Untuk jadwalnya itu sendiri dari hari Senin sampai Sabtu. Dari jam 16.30 sampai jam 21.30. Saat kemudian sama siapa sih sunatnya? Pasti sama dokter. Ya, dokter sendiri ya? Iya, sama dokter yang sudah tersertifikasi dan sama tenaga ahli. Seperti semisal perawat ahli. Oke. Jadi insya Allah udah aman kok. Nah, oke baik. Untuk pertanyaan yang kedua, itu sunat untuk anak perempuan gimana nih dok? Boleh juga nggak dilakukannya di Medikids? Iya, baik. Untuk sunat perempuan sebenarnya dari segi medis, dia itu saya jelasin dulu ya, sedikit ya. Dari segi medis sebenarnya tidak terlalu mengarah untuk mencegah infeksi atau mencegah yang lain, enggak sebenarnya. Jadi dari segi medisnya cuman mengurangi bahasanya libido pada nanti dia dewasa. Itu pada perempuan. Nah, sedangkan kita di Medikids itu tidak melakukan sunat pada perempuan sebenarnya. Karena termasuk tradisi saja. Oke, berarti untuk perempuan ini bisa dilakukan, bisa juga tidak dilakukan ya dok? Betul. Tidak seperti laki-laki. Iya. Kalau laki-laki wajib ya? Iya. Kalau dari tradisi ya, apalagi dari tradisi Muslim, laki-laki harus dihitan atau disunat. Oke. Ini kan ada 2 pertanyaan dari Instagram ya dok? Iya. Satu lagi deh, pertanyaan dari saya secara pribadi nih. Oh iya, baik. Boleh nggak nih? Boleh. Boleh. Oke. Untuk hitan atau sunat sendiri, itu ada pantangannya nggak sih dok setelah dihitan atau disunat ini? Ada pantangan makanan nggak yang perlu dijaga? Untuk pantangan itu sendiri, dari segi apa dulu nih maunya? Dari segi makanan mungkin ada. Dari segi makanan yang dia alergi saja. Misal dia alergi seafood yang nggak boleh dimakankan. Kalau dia alergi telur yang nggak boleh. Atau ternyata dia alergi ayam yang nggak boleh. Jadi itu saja pantangannya. Sisanya makanin aja semuanya, nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah yang high protein sebenarnya. Cuman yang aman proteinnya.
seperti haruan. Kalau lebih spesifik lagi ya, protein albumin di dalam haruan. Makanin tuh yang banyak, biar mempercepat kesembuhannya dia. Oke, baik. Eh, Oke, jadi sudah terjawab nih ya pertanyaan-pertanyaan, terutama juga pertanyaan saya. Jadi untuk pantangan makannya nggak ada ya dok, kecuali dia alergi. Oke, ada lagi nih pantangan yang kedua. Apa tuh dok? Dari segi aktivitas. Oke. Jadi dia batasin dulu aktivitasnya dia. Tidak boleh beraktivitas yang menyebabkan insidensi, beresiko. Takutnya nanti perdarahan pasca hitan. Ada waktu tertentu nggak untuk membatasi kegiatan itu dok? Misalnya 2 hari dulu nih bed rest, enggak? Kalau dari pengalaman saya yang 1 minggu ke atas pun masih bisa. Masih bisa. Karena adanya insidensi. Berarti tergantung dari insidensinya ya dok ya. Betul. Nah penjelasannya sangat bagus nih dok. Banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab seputar hitan atau sunat. Mungkin banyak dari ibu-ibu yang masih takut atau apa, tapi udah terjawab semua kan pertanyaannya dari pembahasan dari jawaban dari dokter tadi. Nah sebelum kita tutup, mungkin ada yang disampaikan nggak dari dokter? Silahkan. Iya. Jadi untuk ayah dan bunda yang pengen tahu kondisi anaknya, apakah ini sudah bisa disunat, ataukah ini ada kendala lain yang menyebabkan sunatnya tidak bisa, atau ternyata ada kondisi medis yang harus diceritakan nih sama dokternya sebelum sunat, konsultasikan aja dulu sebaiknya. Oke, berarti sebelum dilakukannya hitan, sebaiknya bunda-bunda di rumah konsultasi dulu. Dan biayanya tadi gratis ya dok ya? Iya, insya Allah bakal gratis kok. Gratis. Jadi sebelum itu kita harus bunda-bunda di rumah boleh menyiapkan mental, finansial, dan juga konsultasi dulu sebelum hitan. Oke, terima kasih banyak nih dok atas waktu dan kesempatannya sudah sharing dengan bunda-bunda di rumah terkait dengan hitan atau sunat. Nah, jadi buat bunda-bunda di rumah yang sedang mencari tempat hitan atau sunat yang terpercaya, kini di Klinik Medikit sudah tersedia layanan yang modern dan didukung oleh tenaga medis yang profesional dengan metode yang minim nyeri dan pastinya cepat pulih dan higienis. Nah, jadi jangan ragu lagi nih buat bunda-bunda di rumah, percayakan proses penting ini kepada para ahli yang berpengalaman dan bersertifikat. Tentunya ada di Klinik Medikids. Nah, oke, untuk info lebih lanjutnya, bunda-bunda di rumah boleh follow Instagram kita di @klinikmedikids_bjb dan juga jangan lupa buka YouTube channel kami di @klinikmedikids Banjarbaru. Dadah, sampai jumpa.